Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Mei Rezeki, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tegal. Saya dari SD Negeri Kedung Jati 1, Kecamatan Warureja. Saat ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Bapak untuk dapat membantu saya Pak dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Tugas saya ini yaitu mewawancarai kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar Bapak. Baik Bapak, kita memulai wawancara di Bapak dulu ya. Monggo siap. Namun sebelumnya Bapak mohon kesediaan dari Bapak untuk memperkenalkan diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukarti SPD, Kepala Sekolah SD Kedung Jati 1, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menanyakan Pak terkait dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi yang merupakan dilema etika maupun rujukan moral. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Masalah kasus yang dihadapi di sekolah ini yaitu memang yang namanya dilema etika itu pasti ada. Kita kan tahu bahwa dilema etika adalah suatu yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua kebijakan yang sama-sama benar. Maka terkait dengan kasus tersebut yang ada di sekolah, pertama saya akan melakukan pendekatan terhadap yang bersangkutan dan otomatis nanti beliau itu akan menceritakan secara jujur apa yang dia alami. Dengan demikian kami bisa mengambil langkah yang terbaik sehingga akan menemukan suatu solusi dan dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya bagi mereka yang bermasalah. Dilema etika ini tidak hanya terjadi pada siswa, juga terjadi dalam sekolahan secara keseluruhan. Misalnya dalam hal-hal kebijakan yang diambil sekolah itu bisa diterima oleh warga sekolah atau tidak. Seperti itu, Ibu Dewi. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi Bapak melakukan pendekatan dulu Pak terhadap yang bersangkutan, kemudian dengan menceritakan secara jujur, kemudian Bapak mengambil langkah-langkah untuk mencari solusi Pak dan mengambil keputusan yang terbaik ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Selanjutnya Bapak selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Ya. Selama ini saya dalam mengambil keputusan tersebut kami berusaha dengan cara diantaranya yang pertama mendefinisikan tujuan, yang kedua mengumpulkan data yang relevan, yang ketiga menghasilkan pikiran yang layak dan membuat keputusan serta mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan tersebut.
apakah keputusan tersebut itu bisa diterima atau tidak, sehingga kami berusaha untuk meminimalisir suatu keputusan itu dari segi negatifnya diminimalisir, sehingga keputusan ini bisa diterima oleh semua atau warga sekolah atau yang terkena masalah. Oh, baik Pak. Jadi mendefinisikan tujuan, Iya. kemudian mengumpulkan data-data yang relevan Iya. ya Pak ya, Iya. untuk menghasilkan pemikiran yang layak, Iya. kemudian baru mengevaluasi keputusan. Iya. Baik Pak, selanjutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan Pak ya selama ini? Untuk dalam pengambilan keputusan seperti yang tadi saya sebutkan, ya, untuk langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut dalam menghadapi dilema etika yang ada di sekolah kami, ya, terutama hal-hal dalam penentuan kebijakan-kebijakan di sekolah kami ini sehingga bisa diterima oleh semua warga sekolah. Jadi namanya warga sekolah kan tidak hanya guru, siswa, semua yang namanya warga sekolah kan kepala sekolah, guru, siswa, penjaga, komite, dan anak-anak. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang akan kita dalami ini, ya, di mana kejadian tersebut dan siapa yang akan terlibat, kemudian kami memanggil, kalau hubungannya dengan siswa, memanggil siswa yang bermasalah. Hubungannya dengan kebijakan, kita memanggil semua warga sekolah untuk duduk bersama menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oh, demikian ya, Pak. Jadi pertama dengan mengidentifikasi masalah, kemudian dengan mempelajarinya kapan di mana kejadian tersebut dan siapa saja yang terlibat. Ya, betul. Kemudian memanggil dari beberapa pihak yang terlibat, yang kemudian saling mengkonfirmasi ya Pak ya. Selanjutnya baru mencari solusi. Berarti dengan berkolaborasi nih Pak, Iya, berkolaborasi itu harus. ya, Iya. dengan berbagai pihak. Iya, karena gini, suatu keputusan atau kebijakan kalau dihasilkan oleh kolaborasi dengan warga sekolah juga, ini akan menimbulkan keputusan yang sangat bermanfaat. Beda kalau keputusan itu diambil cuma oleh kepala sekolah. Oleh satu orang kepala sekolah memutuskan keputusan, belum tentu keputusan itu bisa diterima. Itu ibaratnya satu orang menentukan keputusan dengan banyak orang yang menentukan keputusan itu lebih mengena, lebih bermanfaat keputusan yang ditentukan oleh semua warga sekolah. Itu ya Pak, baik Pak. Baik. Berarti memang kolaborasi itu sangat Ya, penting ya Pak. betul. Ya, baik. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Dalam pengambilan keputusan yang secara efektif adalah kami mengupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah inilah yang kita kedepankan. Ini. Sehingga tadi yang saya sebutkan, keputusan kalau hanya diambil oleh satu orang kan belum tentu nilainya itu benar. Jadi yang dilandasi ya, oleh keputusan ini yang dilandasi dengan akal yang sehat, pikiran yang jernih, semangat kekeluargaan, ya, mengutamakan kepentingan bersama. Sehingga kita harus juga menghargai pendapat orang lain. Nah ini pentingnya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Sehingga nilai yang muncul hasil dari musyawarah ini ya, sangat majemuk, ya,
maksudnya banyak pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang ikut dalam musyawarah ini akan muncul dalam keputusan tersebut. Baik Pak, jadi solusinya adalah dengan musyawarah ya Iya. Pak, musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini juga untuk menghargai pendapat-pendapat dari beberapa pihak yang terkait. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Iya. etika tersebut? Nah, masalah tantangan itu tidak hanya dihadapi di dalam sekolah, di rumah tangga pun ada tantangan. Semuanya pasti menghadapi tantangan. Kami di sekolah dalam menghadapi tantangan ini, ya, yang kita hadapi adalah dalam pengambilan keputusan ini sebisa mungkin. Dalam pengambilan keputusan ini sebisa mungkin diterima oleh semua pihak. Ini yang catatan terpenting. Jadi keputusan bisa diterima oleh semua pihak. Itu tantangannya. Tantangan bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah, apakah keputusan saya ini bisa diterima oleh semua pihak atau tidak? Makanya tadi kami jelaskan dalam menghadapi pengambilan keputusan kan juga kita harus mendengar masukan-masukan dari yang lain, sehingga keputusan ini bisa meminimalisir hasil yang mengecewakan bagi orang lain. Dengan pengambilan keputusan ini ya intinya hanya dengan cara musyawarah untuk menciptakan keadilan bagi semua, sehingga tidak dirugikan. Misalkan ada ya nilainya itu lebih sedikit, karena apa? Kita tidak bisa, yang namanya manusia itu kan tidak bisa membuat keputusan memang betul-betul adil, pasti ada kekurangan. Baik. Jadi dalam pengambilan keputusan ini tantangannya itu agar bisa diterima oleh semua pihak, gitu ya Pak. Apakah keputusan itu bisa diterima sama semua pihak atau tidak? Itu tantangannya seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, selanjutnya, apakah selama ini Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam menyelesaikan suatu masalah di sekolah ataupun di mana saja, ini saya pribadi tidak menggunakan jadwal. Jadi kapan suatu masalah itu muncul, segera mungkin untuk diselesaikan. Jangan ditunda-tunda. Misalkan suatu masalah masuk ditunda-tunda, nanti akan memberatkan bagi kami. Nanti akan muncul masalah baru bertumpuk-tumpuk. Sehingga kan sangat tidak baik lah. Kemudian suatu masalah kalau segera mungkin diselesaikan, otomatis bagi mereka itu langsung mendapatkan suatu penyelesaian, suatu manfaat, sehingga tidak ibaratnya grundel tidak grundel di hati ya. Makanya suatu masalah dalam menyelesaikannya itu kita menggunakan jadwal yang resmi seperti itu. Ada masalah kita secepatnya diselesaikan. Baik Pak, untuk menyelesaikan kasus-kasus berarti tidak ada jadwal khusus gitu Pak. Iya. Jadi begitu ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga. Baik Pak, selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya.
Dalam pengambilan keputusan ya, kami melalui musyawarah tentu saja banyak sekali orang-orang yang membantu kami dalam menyelesaikan suatu masalah. Yaitu yang tadi kami sebutkan, yaitu Bapak Ibu guru, komunitas, ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, itu juga merupakan yang mempermudah kami dalam menyelesaikan suatu masalah. Semuanya yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah kami itu saya libatkan semuanya. Bahkan siswa pun saat kami minta pendapatnya sehingga nanti suatu keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak. Baik Pak, berarti agar diterima oleh semua pihak melibatkan dewan guru, komite, orang tua, berarti semua dilibatkan. Bahkan siswa. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak nih Pak, pembelajaran apa Pak yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua yang telah kami lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan suatu masalah ini memang yang penting adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, musyawarah di antara warga sekolah. Itu penting, jangan ada yang ditinggal. Sehingga keputusan ini akan menjamin kita kebenaran dari hasil keputusan tersebut. Baik Pak, jadi dari pembelajaran yang didapat adalah mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga masalah itu dapat terselesaikan baik demi keadilan bersama nih Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih wawancara hari ini Pak. Mohon doanya nih Pak. Mudah-mudahan sukses. Amin. Semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan calon juru penggerak ini dengan baik Pak. Diberi kelancaran. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya mohon izin kepada Ibu untuk dapat membantu saya, Bu, dalam tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Tugas saya ini yaitu mewawancarai kepala sekolah, Bu, tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dalam hal ini benar lawan benar, Ibu. Baik Ibu, kita memulai wawancara Ibu. Namun sebelumnya mohon kesediaan dari Ibu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa, SD. Pada kesempatan ini diberi tugas atau diperintahkan untuk menjadi yang tertua menjadi 2. Baik Ibu, saya ingin menanyakan Bu terkait dengan kasus-kasus yang Ibu hadapi yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral. Nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk kasus pada setiap lembaga khususnya yaitu di sekolah itu mesti ada yang di mana kasus dilema etika dan dilema moral. Kalau dilema etika biasanya itu benar
lawan benar. Tapi kalau dilema moral biasanya itu benar lawan salah. Baik Bu, jadi dilema etika itu benar melawan benar Bu, dan dilema bujukan moral itu benar melawan salah, Iya. begitu Ibu ya. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau masalah seperti itu biasanya saya perdalam dulu permasalahannya, mempelajari titik dari atau permasalahan yang terjadi di sini biasanya. Terus setelah itu nanti untuk selanjutnya kami musyawarahkan dengan anggota atau ya pokoknya guru-guru yang ada di sekolah ini. Baik Bu, jadi mempelajari kasusnya dulu Ibu, kemudian mencari masukan dan musyawarah dengan dewan guru di sini. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya dalam mengatasi masalah yang terjadi di sini, kami biasanya kita kapan terjadinya masalah tersebut, di mana, dan yang berkaitan atau dua orang yang bermasalah itu kita pertemukan. Jadi untuk yang pertama itu ya Mbak. Untuk yang kedua kita cari atau kita panggil dari orang atau anak yang bermasalah itu, dua-duanya kita panggil, kita cari konfirmasi lah antara yang satu dan lainnya ya, kita menemukan permasalahannya. Yang ketiga kita musyawarahkan ya, atau mencari penyebab dari permasalahan tersebut. Kan mesti untuk permasalahan mesti ada sebab-sebabnya. Kita mencari akar atau penyebab permasalahan tersebut biasa terjadi. Misalnya ya perkelahian antar siswa, antar anak itu ya biasanya kan penyebabnya ada apa. Setelah itu kan kita cari solusinya yang terbaik biar anak itu jangan berkelahi lagi. Baik Ibu, jadi mempelajari dulu Ibu, Iya. kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait, kemudian mencari penyebabnya, baru kemudian mencari solusi. Baik Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika biasanya dalam pokoknya yang menghadapi kasus tersebut ya kita diskusikan dengan teman guru dan komite ya. Untuk selanjutnya dimusyawarahkan agar kita mendapatkan keputusan yang tepat. Jadi untuk menyelesaikan solusi seperti itu saya pribadi tidak bisa, maksudnya tidak bisa dengan sendiri melakukannya. Saya harus ada, maksudnya musyawarah dengan teman guru dan selanjutnya itu dengan komite. Baik Ibu, jadi dengan melakukan diskusi dan musyawarah dulu dengan teman guru, dengan komite untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah Ibu. Baik Ibu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika untuk tantangannya begini Mbak, jangan sampai dalam penyelesaian masalah itu ada pihak-pihak atau yang berkaitan itu ada yang dirugikan. Jadi dalam memutuskan ataupun mencari solusi dari permasalahan itu, kita jangan sampai merugikan dari salah satu pihak. Baik, pemikiran Ibu dalam hati Ibu keputusan tersebut agar tidak merugikan Merugikan salah satu pihak. Umpamanya kayak kemarin raya tadi contohnya berkelahi, tapi dari kedua anak itu jangan ada salah satu yang dirugikan. Intinya tidak ada yang menyakiti, ada yang tidak disakiti, seperti itu Ibu. Jadi adil Ibu. Ya, baik Ibu. Selama ini apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut, dan bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu jalankan? Untuk jadwal itu saya tidak punya, karena perkelahian itu tidak terjadwal sih Mbak. Maksudnya
anak berkelahi masa ada jadwal. Umpamanya hari Senin ini yang berkelahi, itu tidak terjadwal. Tapi kalau toh ada permasalahan seperti itu harus segera sesegera mungkin diselesaikan, jangan berlarut-larut. Jadi pokoknya yang disegerakan lah Pak. Umpamanya hari itu ada, hari itu juga harus selesai. Baik Ibu, jadi langsung diselesaikan Iya. Ibu tanpa menunda-nunda sehingga tidak berlarut-larut Iya. demikian Ibu. Baik Ibu, adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam kasus itu biasanya yang saya mintai pendapat pertama guru, ya. Yang kedua itu komite. Kalau toh itu tidak mungkin ataupun masih belum selesai, saya lagi ke pengawas ataupun nanti ke korwil ataupun kayak di sini ya KPK. Baik Ibu, berarti dengan kolaborasi Iya, Ibu ya? tidak sendiri. Tidak sendiri. Baik Ibu, dari semua wawancara ini Ibu dan hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Salah satunya yaitu untuk menyelesaikan masalah harus pelajari dulu permasalahan yang terjadi. Konsultasikanlah, jangan selesaikan sendiri. Konsultasikan dengan orang-orang terkait atau baik guru ataupun pengawas ataupun ya komite lah dalam hal ini adalah atau teman-teman guru. Jadi untuk mengambil keputusan atau untuk menyelesaikan permasalahan itu pokoknya ya tidak saya sendiri tapi minta bantuan dari pihak-pihak yang terkait agar permasalahan nanti selesai juga sama-sama, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang disakiti. Baik Ibu, berarti keputusan yang diambil itu jangan sampai merugikan atau menyakiti hati orang lain. Itu nih Bu, berarti dengan berkolaborasi meminta pendapat dari pihak-pihak terkait ini Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon doanya semoga saya bisa menyelesaikan pendidikan calon guru kontrak ini dengan baik Ibu. Selamat ya Mbak, insya Allah sukses. Amin. Terima kasih.